Shalom adik sekolah minggu. Iya, hari ini kita semua sukacita ya kakak. Kenapa sih kak hari ini kita harus sukacita? Karena hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Selain itu hari apa lagi kak? Hari pesta sekolah minggu. Pesta sekolah minggu. Semua adik-adik sukacita? Semuanya ikut lomba? Hari ini kita tunggu siapa yang menjadi pemenang lombanya. Kami, abang kakak guru sekolah minggunya sangat bangga semua sama anak-anak sekolah minggu GKPS Pancur Batu. Semuanya jempol. Nah adik-adik, hari ini kita tetap melakukan ibadah online. Kalau di waktu normal kita memang ke gereja, tapi nggak apa-apa ya adik-adik. Kita sama-sama berdoa, semoga situasi pandemi ini segera berlalu ya kakak. Semua tetap sukacita ya. Nah sekarang kita akan mulai ibadah kita. Siapkan Alkitabnya. Siapkan hatinya dan siapkan persembahannya. Semua siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena melalui kehadiran-Mu, gereja berdiri dan dibangun di bumi sebagai wujud tubuh Kristus. Curahkanlah kuasa-Mu untuk memimpin umat-Mu berjalan menuju kehidupan yang kekal. Kiranya Engkau menyertai kami supaya semakin dekat kepada Bapa dalam iman yang teguh dan bersukacita memuliakan nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kita dari Doding Haleluya nomor 194 ayat 1 dan ayat 2. Sai sihol usihanku. Kita bernyanyi ya adik-adik.
Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Dalam bahasa Semalungun, ulang ho membunuh. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita lanjutkan lagu kita dengan semangat bernyanyi ya. Dengan judulnya Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Mari adik-adik dengan semangat bernyanyi. Ayo semua bernyanyi dan semua menari dan bernyanyi untuk Tuhan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, Bapa yang Maha Pengampun,
Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu tetap sehat selalu dan terhindar dari segala mara bahaya. Bapa, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena kami diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya pandemi COVID-19 ini dapat berlalu sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami secara normal dan dapat mengikuti ibadah melalui rumah-Mu secara langsung juga ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dan juga guru-guru sekolah minggu, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, rezeki dan juga umur panjang ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati segala pekerjaan mereka agar mereka tetap berada di dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran secara daring yang dilaksanakan melalui online ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan dan juga kecerdasan agar dapat mengikuti pembelajaran dari rumah secara baik ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba yang menyampaikan firman-Mu, dan juga kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atas itu semua ya Bapa, maafkanlah kesalahan dosa yang telah kami perbuat, agar berkat-Mu tidak terhalang oleh dosa-dosa kami, dan agar kami layak disebut anak-Mu ya Bapa. Inilah doa yang kurang sempurna, melalui perantara Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal dan kudus, serta Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Senja ho
Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Waktunya kita mendengarkan ambilan cerita tentang Tuhan Yesus. Semua sudah siap? Sudah siap Alkitabnya? Duduk yang manis, kita angkat pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, buat hari ini kami masih bisa ibadah secara online. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati hati pikiran kami, pendengaran kami, agar firman yang kami dengar hari ini Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Horas, coba lambaikan tangannya dulu, coba lihat dulu kakak adiknya. Cantik kan, anteng kan? Ya, semuanya duduk tenang karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah ada Alkitabnya kan? Sudah bawa Alkitabnya kan? Sudah disediakan Alkitabnya kan? Baik, kalau sudah, mari kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Yang gak ada Alkitabnya dengarkan dengan baik. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang berjalan-jalan ya. Duduk yang manis, dengarkan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka
untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang itu menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Baik adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang cantik, yang ganteng, ya, senyum dulu. Oke, cantik kan? Baik, kita kembali mengingat dulu firman di minggu lalu. Minggu lalu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya kira-kira gambarannya seperti ini adik-adik. Perhatikan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, lalu sebelum dia naik ke atas, jadi dia berperintah kepada murid-muridnya, diperintahkan, berkumpullah kalian ke Yerusalem dan di sanalah kalian, kata. Jadi para murid-murid ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka di Yerusalem, mereka tinggal di suatu gedung, tempat di mana mereka bisa di sana duduk, diam, berdiri, tidur, bahkan mereka bisa berdoa. Nah, selama 10 hari. Iya, menunggu 10 hari. Kalau dengar-dengar menunggu, siapa di sini paling suka menunggu? Saya nggak suka menunggu. Adik-adik suka menunggu? Suka menunggu? Nggak suka menunggu kan? Karena kita pengen cepat-cepat. Ya, contohnya tadi kita nunggu angkot, lama kali, panas, gerah. Lama kali angkot ini mama, kita merengek-rengek sama mama kita, ayolah mama. Nah, tetapi murid Tuhan Yesus disuruh menunggu. Lalu selama 10 hari mereka menunggu di tempat tersebut. Di mana tadi? Di Yerusalem ada tempat yang disediakan, sebuah gedung. Lalu ketika sudah sampai 10 hari, ada banyak kejadian yang luar biasa yang pernah belum terjadi. Apakah itu? Kita lihat ya. Tarang, apa ini? Apa ini ya? Oh, apa ini? Yang siapa tahu ada punya mama kalian kayak gini, pasti ada kan? Atau punya kakak kalian, cantik kan? Warnanya cantik kan? Nah, dengarkan ya. Kakak mau bunyikan ini. Suara apa itu? Suara apa itu? Sekali lagi ya. Suara angin kencang. Suara angin kencang. Nah, angin kencang ini bukan angin kencang sembarangan. Nah, ini merupakan Roh Kudus turun seperti angin kencang. Jadi orang yang mendengarnya mulai ketakutan dan mereka mulai terheran-heran apa yang terjadi. Tapi mereka belum keluar dari rumahnya. Lalu ada lagi kejadian yang luar biasa.
Siapa pernah lihat api? Nanti kalau ke dapur lihat api. Seperti apa api? Ya, api itu menyala-nyala. Ya, menyala-nyala. Menyala-nyalanya bukan di rumah kebakaran, tidak. Tapi api ini menyala-nyala di atas kepala para murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus turun seperti api. Yang pertama tadi Roh Kudus turun seperti angin kencang. Yang kedua Roh Kudus turun seperti api, menyala-nyala di atas kepala para murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ketika itu api Roh Kudus turun di atas kepala para murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya pada saat itu. Itu yang kedua, ya. Kalau tadi kakak katakan Roh Kudus turun seperti angin, seperti nyala api. Yang ketiga apa lagi ya? Yang ketiga, ketika Roh Kudus seperti api ini turun ke atas kepala-kepala orang murid Tuhan Yesus, lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Bahasa asing seperti apa kakak? Coba bayangkan kalau tadi ada orang GKPS di situ. Yang tahu dia bahasa apa? Bahasa Simalungun. Tapi tiba-tiba dia pandai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Partiaga, bahasa Mesir. Banyak dia tahu. Nah, murid Tuhan Yesus juga seperti itu. Ya. Kalau kita ingat sejarah tentang murid-murid Tuhan Yesus ini murid Tuhan Yesus ini nggak ada yang sekolah. Nggak ada yang sekolah karena ada penjala ikan, ada tukang pemungut cukai, banyak lagi. Mereka nggak ada yang sekolah. Jadi ketika Roh Kudus turun, maka mujizat Allah akan terjadi. Mereka diberi pengetahuan, mereka diberikan kepintaran, mereka menjadi pandai dalam berbahasa asing. Ada 15 bahasa yang mereka tahu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga bisa menjadi luar biasa. Bagaimana caranya kakak? Bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi luar biasa? Yang pertama tadi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya kak? Kan gak mungkin aku tunggu angin. Kan gak mungkin ku ambil api terus ku taruh di atas kepalaku. Apa mungkin aku harus belajar dulu bahasa baru dipenuhi oleh Roh Kudus? Tidak, ya, tidak seperti itu. Jadi untuk sekarang ini kita adik-adik sekolah minggu agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yang harus kita lakukan adalah seperti murid Tuhan Yesus, yaitu menunggu dan selalu berdoa. Karena murid Tuhan Yesus tadi berada di gedung, mereka tidak hanya menunggu, tetapi mereka berdoa dan berdoa setiap hari selama 10 hari. Mereka selalu berdoa berantai begitu. Nah, setelah kita juga tidak lupa berdoa, tidak lupa mengucapkan kata-kata yang baik, maka Roh Kudus akan turun bagi kita, dan kita bisa melakukan apapun yang tidak bisa kita lakukan selama ini. Pekerjaan yang biasa bisa menjadi luar biasa kita lakukan, yaitu karena ada Roh Kudus. Mulai hari ini kita harus percaya kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus mampu melakukan segala yang tidak bisa kita lakukan menjadi bisa. Ya adik-adik, nah, mari mulai hari ini terus berdoa. Bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, ya mau sekolah berdoa, pulang sekolah berdoa, walaupun nggak ke sekolah, mau belajar berdoa dulu, Tuhan ajari aku, nah, ya, maka Roh Kudus akan turun bagi kita. Amin. Terima kasih buat firman-Nya. Ya, terima kasih buat firman-Nya. Ayo kita berdoa, kembali duduk rapi, tenang ya, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami telah mendengar. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan tetap tinggal di hati kami, agar kami Tuhan semakin bisa melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan selama ini menjadi bisa. Ajar kami Tuhan, tuntun kami untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bernyanyi lagi sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi lagi Marasoman Yesus. Kita beri yang terbaik ya untuk Tuhan kita Yesus. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, say mo nang hitao. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, talu si bolisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita mo nang gotong. Marhasoman Tuhan Yesus, say mo nang hitao. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Ayo boleh bangkit berdiri. Kita menyanyikan dengan sukacita. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, say mo nang hitao. Marhasoman Jesus, marhasoman Jesus, talu si bolisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita mo nang gotong. Marhasoman Tuhan Yesus, say mo nang hitao. Anak-anak sekolah minggu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami agar melalui kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Mari kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada uhur nami, ase torang Haganup, Sengboy dalakon nami, Salakana torsa, Dobham Hasoman nami, Torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Salam adik-adik sekolah minggu. Ayat hafalan kita minggu ini Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Inang, orang tua kami, anak sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu. Di sini kami, pengurus seksi sekolah minggu, pembimbing kami, seksi sekolah minggu dan seluruh guru sekolah minggu GKPS Pancur Batu mengucapkan banyak terima kasih kepada PHMJ yang terus mendukung kami dan juga kepada seluruh orang tua yang selalu mendukung kami seluruh kegiatan seksi sekolah minggu sehingga kami juga bisa menyelenggarakan pesta sekolah minggu kali ini. Terima kasih buat dukungan dana dan juga doa buat kami semuanya sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Semoga semua membawa sukacita buat anak-anak sekolah minggu dan remaja dan juga buat kita semuanya. Kami mengucapkan selamat pesta sekolah minggu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup.